Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki yang halal, selamat dunia wal akhirah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, mati dalam husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, masuk surga bighairi hisab, selalu dalam ridha dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah, selalu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam mara bahaya dunia dan akhirah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya warga besar Nahdlatul Wathon dan warga besar Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah, semoga kita selalu kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu, kompak utuh bersatu dalam menegakkan, memelihara, memperjuangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ala mazhabil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor memilih dan bermazhab kepada Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i radhiyallahu anhu dengan alasan bahwa karena Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu adalah silsilah keluarga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mazhab Syafi'i itu dalam memberikan fatwa bahwa lebih berhati-hati dari mazhab yang lain. Di dalam sebuah buku ke-NW-an atau ke-NWDI-an yang disusun oleh Muslihan Habib, seorang doktor yang berada di perwakilan NWDI Jakarta, bercerita di dalam buku tersebut bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah bertepatan dengan tahun 767 Miladiah atau Masehi. Menurut suatu riwayat, pada tahun lahirnya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu, Imam Abu Hanifah wafat. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu lahir, Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah wafat. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 Hijriah bertepatan dengan tahun 819 Miladiah. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Sa'ib Ubaid bin Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay Quraisy. Abdul Manaf itu ibn Qusay
kakek ke-9 dari Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah Abdul Manaf bin Qusay, kakek ke-4 dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti nasab Imam Syafi'i bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Abdi Manaf. Adapun nasab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu bin Fatimah binti Abdullah bin Hasan bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian maka ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta khalifah keempat yang terkenal. Dalam sejarah ditemukan bahwa Sa'ib bin Yazid, kakek Imam Syafi'i yang kelima, adalah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayah dan ibu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu di Qazah atau Asqalan. Ketika ayah Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu meninggal, Imam Syafi'i masih kecil. Ketika baru berusia 2 tahun, Imam Syafi'i dibawa ibunya ke Makkatul Mukarramah. Beliau dibesarkan ibunya dalam keadaan fakir. Dalam asuhan ibunya ia dibekali pendidikan, sehingga pada usia 7 tahun sudah dapat menghafal Al-Quran. Ia mempelajari Al-Quran pada Ismail bin Konstantin dari Qori dari Makkah atau kota Makkah. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Imam Syafi'i pernah khatam Al-Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali khatam. Bagaimana cepat membaca Al-Quran sampai bisa khatam 60 kali khatam dalam 1 bulan Ramadan saja. Mungkin itu adalah suatu karamah yang dimiliki oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu tersebut. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pergi dari Makkah menuju suatu dusun Bani Huzail untuk mempelajari bahasa Arab, karena di sana terdapat pengajar-pengajar bahasa Arab yang fasih dan asli. Di sana beliau belajar sastra Arab sampai mahir dan banyak menghafal syair-syair dari Imru al-Qais, Zuhair dan Jarir. Dengan mempelajari sastra Arab, beliau terdorong untuk memahami kandungan Al-Quran yang berbahasa Arab yang fasih, asli dan murni. Imam Syafi'i menjadi orang terpercaya dalam soal syair-syair kaum Huzail. Sebelum menekuni fikih dan hadis, Imam Syafi'i tertarik pada puisi, syair dan sastra Arab.
Ia belajar hadis dari Imam Malik di Madinah. Dalam usia 13 tahun, beliau telah dapat menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik, guru beliau. Sebelumnya Imam Syafi'i pernah belajar hadis pada Sufyan bin Uyainah, salah seorang ahli hadis di Makkah. Menurut Khudari Bek, sebelum Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, ia telah mempelajari hadis dari dua orang ahli hadis kenamaan, yaitu Sufyan bin Uyainah di Makkah dan Imam Malik di Madinah. Keduanya merupakan syekh Imam Syafi'i yang terbesar, sekalipun ada syekh yang lainnya. Menurut Ahmad Amin dalam Duha al-Islam, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu belajar fikih dari Muslim bin Khalid Az-Zanji, seorang mufti Makkah. Kemudian ia ke Madinah dan menjadi murid Imam Malik serta mempelajari Al-Muwatta yang telah dihafalnya, sehingga Imam Malik melihat bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu itu termasuk orang yang sangat cerdas dan kuat ingatannya. Oleh sebab itu Imam Malik sangat menghormati dan dekat dengan beliau. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, selain kepada Muslim bin Khalid Az-Zanji, Malik dan Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i belajar pula kepada Ibrahim bin Sa'ad bin Salim al-Qadah, Al-Darawardi, Abdul Wahhab As-Saqafi, Ibnu Ulayyah, Abu Damrah, Hatim ibnu Ismail, Ibrahim ibnu Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Ja'far, Muhammad bin Khalid al-Jundi, Umar bin Muhammad bin Ali bin Syafi'i, Atha bin Khalid al-Mahzumi, Hisham bin Yusuf As-San'ani, dan sejumlah ulama besar lainnya. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik di Madinah sampai beliau meninggal dunia. Setelah itu, Imam Syafi'i pergi merantau ke Yaman. Di Yaman pernah mendapat tuduhan dari Khalifah Abbasiyah, penguasa waktu itu, bahwa Imam Syafi'i telah membaiat Alawi atau dituduh sebagai Syi'i. Karena tuduhan itu, maka ia dihadapkan kepada Harun ar-Rasyid, Khalifah Abbasiyah. Tetapi akhirnya Harun ar-Rasyid membebaskan dari tuduhan tersebut. Peristiwa itu terjadi tahun 184 Hijriah, ketika Imam Syafi'i diperkirakan berusia 34 tahun. Pada tahun 195 Hijriah, Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pergi ke Baghdad dan menetap di sana selama 2 tahun. Setelah itu ia kembali lagi ke Makkatul Mukarramah pada tahun 198 Hijriah. Ia kembali lagi ke Baghdad dan menetap di sana beberapa bulan. Kemudian tahun 198 Hijriah lalu pergi ke Mesir dan menetap di Mesir sampai wafat pada tanggal 28 Rajab. Sesudah menunaikan sholat Isya, Imam Syafi'i dikuburkan di suatu tempat di Al-Qal'ah
yang bernama Misru al-Qadimah. Ibnu Hajar mengatakan pula bahwa ketika kepemimpinan fikih di Madinah berpuncak pada Imam Malik, Imam Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik. Dan ketika kepemimpinan fikih di Irak berpuncak pada Abu Hanifah dan Syafi'i belajar fikih di Irak kepada Muhammad bin Al-Hasan As-Saibani, salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Pada Imam Syafi'i terhimpun pengetahuan fikih ashab al-hadis Imam Malik dan fikih ashab ar-ra'yi Abu Hanifah. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mempunyai pengetahuan sangat luas dalam bidang lughat dan adab, di samping pengetahuan hadis yang ia peroleh dari beberapa negeri, sedangkan pengetahuannya dalam bidang fikih meliputi fikih ashab ar-ra'yi di Irak dan fikih ashab al-hadis di Hijaz. Nah, itulah sebagian biografi perjalanan kehidupan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu yang menjadi panutan kita dalam bermazhab, yaitu mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah berguru kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Pada suatu waktu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bertanya kepada guru beliau Imam Malik. Beliau mengatakan, "Sakautu ila waqi'in su'a hibzi, fa arsyadani ila tarkil ma'ashi." Imam Syafi'i radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada guru beliau Imam Waqi', bukan Imam Malik. Waqi'in, sauqautu ila waqi'in, aku bertanya kepada guruku Imam Waqi' su'a hibzi, tentang lemahnya ingatanku, lemahnya hafalanku. Fa'arsyadani, maka Imam Waqi' radhiyallahu anhu itu memberikan petunjuk kepada saya, su'a hibzi, fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi' memberi petunjuk kepadaku untuk tarkil ma'asi, meninggalkan berbagai macam maksiat. Karena maksiat itu adalah suatu atau salah satu yang menyebabkan melemahnya hafalan atau ingatan kita. Para penuntut ilmu dimanapun berada, agar kita itu dalam menuntut ilmu pengetahuan, agar ingatan kita kuat, itu adalah salah satu metode atau cara untuk menyebabkan ingatan kita itu kuat. Di samping itu juga kita harus memakan manis-manisan, namun jangan sampai berlebihan karena akan menyebabkan penyakit kencing manis atau yang disebut dengan diabetes. Orang yang kelebihan zat gula itu akan menyebabkan penyakit diabetes atau tinggi kadar gula di dalam tubuhnya. Namun dalam anjuran kita itu agar menyebabkan ingatan kita kuat, kita harus memakan sesuatu yang manis-manis.
lagi halal dan bersih. Namun anjuran yang diberikan kepada kita itu jangan sampai berlebih-lebihan, karena berlebihan itulah yang menimbulkan penyakit. Kemudian juga yang menyebabkan lemahnya ingatan kita, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim dijelaskan juga di sana, kalau kita itu membaca tulisan-tulisan yang ada di kuburan, itu salah satu juga penyebab melemahnya ingatan kita. Nah, semoga ilmu yang saya sampaikan pada kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan oleh para penuntut ilmu dimanapun berada, dan agar kita memperoleh ilmu yang banyak yang bermanfaat dan barokah. Amin, amin, amin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.